Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua untuk kelas 9 ya SMP Al-Fajar. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah. Kemudian salawat beserta salam tetap tercurah limpahkan dengan mengucap salawat kepada baginda Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah bersama orang-orang soleh. Dengan syafaat kita mendapatkan surga Jannatul Firdaus. Amin. Allahumma amin. Baik anak-anakku semua, semoga kalian tetap ceria, tetap semangat walaupun seperti ini pembelajarannya. Jadi hari ini untuk kelas 95 dan 96 Bapak akan memberikan materi yaitu mengenai tentang akikah dan kurban, dengan judul besarnya adalah pengertian dan hukum kurban. Apa yang harus kita ketahui tentang pengertian hukum kurban dan apa itu hukum kurban? Jadi harus kita ketahui dulu ya. Nah, di sini adalah kurban menurut bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu kurbah atau qorabah yang artinya dekat atau mendekati. Dekat di sini adalah mendekati, di sini adalah mendekati kepada Allah. Secara istilah, kurban adalah menyembelih hewan ternak yang telah memenuhi syarat dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan dilakukan pada hari-hari tertentu. Kurban merupakan salah satu wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan olehnya kepada kita. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini surat At-Takasur ya, Al-Kautsar ya, dari 1 sampai 3. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Nah, jadi ini adalah dalil Al-Qur'an mengenai ya hewan kurban ya. Artinya, sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak, maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Al-Kautsar ayat 1 sampai 3 surat ke-108 ya. Nah, jadi di sini adalah berkurban, di sini adalah berasal dari kata asal bahasa Arabnya qorabah, yaitu mendekati atau dekat. Di sini secara istilah bagaimana kita mendekati kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sedikit ke belakang melihat sejarahnya, hewan kurban ini adalah Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail alaihissalam. Mengapa? Karena di sini Nabi Ibrahim diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau mendapatkan amanah dalam mimpinya bahwa putranya Ismail alaihissalam akan disembelih menjadi korban. Tapi di situ Allah Subhanahu wa taala hanya menguji imannya Nabi Ibrahim, namun digantikan dengan sebuah hewan yaitu domba yang besar. Subhanallah. Ini adalah suatu mujizat dari Allah ataupun mujizat dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang telah diberikan Allah kepada Nabi Ibrahim. Sungguh kita orang-orang beriman wajib beriman kepada nabi-nabi yang lain. Salah satunya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian selanjutnya anak-anakku harus kita ketahui syarat dan tata cara penyembelihan hewan kurban itu sangat banyak ya, sangat penting yang perlu kita sampaikan. Yang pertama ya, syaratnya hewan itu harus sehat ya,
kemudian umurnya sudah cukup. Yang pertama, kalau kita lihat dari giginya, kalau giginya sudah ada berarti hewannya sudah cukup ya. Kalau untuk kambing ya di sini berumur 1 tahun lebih ya, atau sapi kerbau berumur 2 tahun ya. Ya, domba juga 1 tahun, kemudian kambing berumur juga 2 tahun. Ya. Kemudian dipotong secara syariat Islam. Ya. Nah, untuk dalil tentang kurban di sini ada surat Al-Hajj. Ya, saya sampaikan langsung ya. Surat Al-Hajj. Bismillahirrahmanirrahim. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَاكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ. Ya, di sini ada dalil tentang kurban surat Al-Hajj ayat 34 yang artinya, dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikurniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak. Jadi kita menyembelih hewan kurban ini bukan sembarangan, tapi ada dalil dalam Al-Quran. Tapi kalau kita bermazhab sedikit pemahaman dari mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi, kalau Syafi'i kita disunahkan saja. Tapi kalau Hanafi seperti India, ya, kemudian Sri Lanka, kemudian ada lagi mengenai negara-negara yang lain, Mesir. Kalau Mesir ada 2, ada Hanafi, ada Syafi'i. Ya, nah di mana kedua mazhab ini berpendapat kalau Syafi'i di Indonesia itu biasanya kita Syafi'i itu sunnah bagi orang-orang yang mampu. Tapi kalau Hanafi ya hewan kurban itu wajib. Jadi wajib, mereka setiap tahun berkurban wajib. Tapi kalau karena kita di Asia bersama ya tinggal di Indonesia ya, kita orang muslim Indonesia, maka kita mengikuti mazhab Imam Syafi'i yang artinya kita disunahkan saja, tidak diwajibkan ya. Tapi kalau orang yang sudah mampu dan kaya, maka disyariatkan kewajiban setiap tahun ya menyembelih hewan kurban. Baik anak-anak, di sini saya akan sebutkan kembali bagaimana fungsi kurban dalam kehidupan. Nah, jadi harus kita ketahui apa sih fungsinya? Harus kita ketahui fungsinya adalah ya, yang pertama fungsi hewan kurban baik itu akikah maupun hewan kurban. Nah, saya tambahkan kembali untuk akikah tadi. Jadi kalau akikah itu untuk anak yang baru lahir ya. Akikah itu adalah sepertinya sama sih bagaimana kita bersyukur kepada Allah atas lahirnya putra dan putri kita. Karena itu adalah sebuah sunnah yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau untuk putra yang baru lahir, di hari ke-7 diberikan nama, dipotongkan hewan kurban, dipotongkan rambut. Maka untuk laki-laki disunahkan, diwajibkan yaitu 2 hewan kurban, yaitu domba atau kambing ya. Kalau untuk perempuan yang baru lahir, maka seseorang untuk berkurban untuk akikah kepada putranya atau putrinya, untuk yang putrinya maka cukup 1 hewan saja. Nah, untuk pemberian hewannya, untuk hewan akikah yang sudah dimasak ya, yang sudah dimasak kemudian diberikan kepada tetangga, kepada orang-orang yang membutuhkan. Tapi untuk tuan rumah atau yang mempunyai hajat boleh diambil 1/3. Tapi kalau dia punya nasar itu tidak dibolehkan memakan hewan kurban atau hewan akikah. Baik, langsung saja anak-anak, di sini ada fungsi kurban dalam kehidupan. Yang pertama sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita. Jadi ini sebagai sarana
kita agar dekat kepada Allah dengan mengucap bersyukur kita kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan. Kita punya rezeki, punya harta, kita mendapatkan anak yang soleha, tentunya kita harus berakikah. Kemudian yang kedua, fungsi berkurban mewujudkan kesetiakawanan dalam kepedulian sosial. Jadi dengan kita berkurban berakikah ini terciptanya kesetiakawanan dalam kepedulian sosial, sehingga kita bisa membantu orang-orang yang lemah dalam keadaan yang lemah mengenai ekonomi yang lemah. Jadi mereka bisa makan enak, makan daging. Kemudian yang ketiga, fungsi dalam berkurban adalah mengikuti sunnah Nabi Muhammad. Pasti ya, karena ini adalah ajaran Nabi, ajaran dari Allah. Kita harus berkurban berakikah, kita mendapatkan sunnahnya Nabi Muhammad SAW dan tentunya mendapatkan cinta dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang keempat, melatih kesabaran dan jiwa rela berkorban seperti pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail putranya. Ya, sudah kita ketahui ada gambaran ya mengenai Nabi Ibrahim tentang putranya yang akan disembelih. Kemudian yang terakhir, yang kelima, fungsinya adalah turut serta memperhatikan gizi masyarakat yang kurang mampu. Pasti ya, karena dengan kita berkurban ya, orang punya hajat berkurban makan enak ya, tentunya ini membantu gizi kepada orang-orang yang belum pernah makan enak ya, mungkin jarang makan daging. Maka dengan seperti ini orang-orang ya tersalur gizinya, yaitu dengan makan daging hewan kurban atau hewan akikah. Baik anak-anak, terima kasih. Tugas nanti di GCR Bapak kirim di Google Classroom, perhatikan dengan baik, dengan seksama, tidak ada malas. Kerjakan dengan baik. Untuk video ini cukup dari Pak Lukman. Boleh kalian sharing lewat YouTube di ini ya, di komen, dan yang belum subscribe di subscribe dengan baik biar channel ini berkah dan bermanfaat buat kita semua. Dan mudah-mudahan channel ini sangat bermanfaat buat Pak Lukman pribadi dan tentunya buat orang banyak, khususnya buat anak-anakku yang kucintai di kelas 95. Karena tahun ini Pak Lukman sudah 2 tahun tidak bertemu kepada kalian, hanya belajar seperti ini. Tapi bagi Pak Lukman tidak masalah, ini adalah sebuah anugerah dari Allah biar kita belajar menjadi orang-orang yang inisiatif, produktif dan aktif. Ya, terima kasih banyak atas waktunya. Kerjakan GCR-nya, diperiksa kembali. Demikian, al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.